sama-sama di Tetaba, sama-sama di Teretang, sedesa ngap. Review video. Video. Anak rayon kita aku bau anak atau pernah sama-sama di Teretang, sama-sama di Tetaba. Retang di Tetoelah kau ya. Kenapa ini dibikin berada di sini? Karena kenapa? Kalau hari ini tadi teriknya panas matahari, dia juga sini dengan terik panasnya matahari seperti yang dirasakan oleh Ndema ACKI semua. Raya lagi nomor 1. Terima kasih kepada Bapak Rayon Abi, saya persilakan. Langkas pain Muhammad, not kita kalau botal pain. Itu kebiasaan. Ya, Iya. biasa, saya sudah biasa panggil salib. Salib itu biasa saya sudah panggil. Tangga itu nggak Saya bisa pikul, naik. jadi masa kayak serasa bayar lebih sangat tahu. Jadi sebelum saya menyapa Demaseka, saya panggil sang istri dulu sini. Biar sepatah kata dari kau menyapa Demaseka ini. Sepatah kata saja. Coba tenang. Iya. Nomor 1. Menang. Jangan terus, jangan ada masalah. Raya Nabi. Pada hari ini saya berterima kasih atas hadir yang saya cintai. Iya. Iya, ya ntar dulu mama rapiin dulu. Saya sudah serahkan Rayon Abi untuk Desa Ngambang Mas ini. Nomor 1 Rayon Abi. Sedikit gugup dia. Tidak seperti Rayon Nabi yang sudah biasa di atas panggung, sudah bisa pegang ini. Biasa ibu rumah tangga biasa. Itu tadi dia sudah serah sepenuhnya. Saya Rayon Abi seleksi nomor 1 untuk Desa Ngambang Mas. Setuju? Ndai masih kayak neka kita rabon mak. Ko itu niat Ivon. Ya, sepertinya lingkaran seperti ini memang sudah. Kalau saya lihat dari masa yang hadir pada kesempatan ini, ya mungkin 50 yang tidak hadir Desa Ngambang Mas. Sudah banyak. Komohoi masa pindah ke Lantik tanggal 24 selesai. Itu pasti. Tentu nomor 1 kamu yang punya Rayon Abi, tentu kamu yang punya juga. Jadi Ndema ACKI, sebelumnya saya sebagai warga negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, golongan, ras, maka pantas dan layak saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama budaya salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua Panitia Pilkada Desa Ngambang Mas yang saya hormati, pejabat Kepala Desa Ngambang Mas yang saya hormati bersama jajarannya, Ketua BPD Desa Ngambang Mas beserta anggota yang saya hormati, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh adat, tua teno, tua golo yang sempat hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, seluruh Desa Ngambang Mas. Bapak Ibu dan sekalian yang saya hormati juga, singkatnya semua peserta hadirin yang saya hormati.
Rayon Abi pasti kamu sudah kenal jauh sebelum saya ini masyarakat Desa Ngapemas asli kok. 12 tahun juga mengalir di Desa Ngapemas. Tapi sebelum saya berbicara lebih banyak tentang bagaimana desa ini sekarang dan bagaimana masa depan desa ini, terlebih dahulu saya menceritakan riwayat pekerjaan saya di sini. Tahun 2005, Bapak Ibu para sekalian, saya pernah mengabdi di SD Piramfunis selama 5 tahun sampai 2011. Berbicara tentang pendidikan, 50% yang saya tahu tidak seperti guru-guru yang lain. Karena setiap tahun undang-undang dan peraturan berubah. Dari tahun 2011, Bapak Erzo Songgo panggil saya untuk kerjasama membangun desa ini. Dia posisikan jabatan saya waktu itu Kaur Kesejahteraan Rakyat sampai 2015. Banyak hal yang saya tahu di situ. Terus dia alihkan lagi saya dari tahun 2016 sampai tahun 2018 Kaur Keuangan Desa Ngapemas yang disebut bendahara. 2018 sampai 2019 dia alihkan lagi saya ke Kaur Pemerintahan Desa Ngapemas. Dari 2019 sampai 2023 ini saya Sekretaris Desa Ngapemas sampai tanggal 1 Maret kemarin. Cukup berpengalaman saya. Masih kaya. Saya tahu persis bagaimana maunya desa ini sekarang ini. Dan saya tahu juga bagaimana maunya desa ini untuk 6 tahun ke depan. Karena saya sudah lama mengabdi. Tidak perlu kamu ragukan dengan nomor urut 1 Rayon Abi. Tidak perlu, mungkin kamu pikir dia tidak mampu untuk menjalankan pemerintahan 6 tahun ke depan. Jangan pernah kamu ragukan. Sudah segudang ilmu pengetahuan tentang desa ini yang tercatat dalam pikiran saya. Itu saya cari dulu pengalaman selama 12 tahun. Tidak perlu kamu ragukan lagi. Pada bulan tahun 2022 tanggal 10 bulan 10 saya mengajukan permohonan saya kepada Kepala Desa Ngapemas agar saya mengundurkan diri untuk calon Kepala Desa Ngapemas karena wajib hukumnya yang menjabat sebagai perat maupun Kepala Desa 6 bulan sebelum berakhir masa jabatannya harus mengundurkan diri yang mau maju. Tidak terjawab. Apa jawabannya Bapak Kades waktu itu? Tuntas dulu pekerjaanmu di Desa Ngapemas ini, itu baru kau maju. Pada tanggal 15 Maret 1 Maret dia kasih saya surat pengunduran diri, yaitu bahwa saya benar-benar sudah mengundurkan diri dari Sekretaris Desa Ngapemas untuk mengikuti calon Kades Ngapemas di Prode yang akan datang ini. Tanggal 15 saya ikut pendaftaran, berjalan aman dan masa kurang ini. Sebelum saya pernah ceritakan kepada istri saya, mama saya mau maju, tapi dia banyak pertimbangan waktu itu. 3 kali saya tanya, kau setuju? Tidak, saya maju. Tidak ada jawaban. Malah saya suruh, dia suruh siapa anak yang atau ngasuh. Karena mambari enggak ke tempat tidur dia suruh. Bapak loi bapak, mama bilang asi maju itu. Bom atabora. Saya terpukul sekali waktu itu. Memang nyata. Kulilona tenang lah ketedu, kulilona apa kapan lah ketedu. Bagaimana sudah ini? Jangan sampai ini adalah suara dan murid latangahku. Benar tidak? Saya sempat terpukul. Begitu saya pulang dari jalan-jalan sekitar rumah, saya sempat tidak pernah, mungkin setahun saya tidak buka Injil. Sepertinya ada membuka hati saya waktu itu, buka Injil. Saya buka. Di situ Masekai, suara Tuhan sudah nyatakan pada saya. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dengan 5 roti.
Itu Bapak Ibu para sekalian, saya menggugah sekali. Ini jalan untuk saya. Mama, sampai kau tahu. Mujizat itu betul ada. Itu saja kok bisa memberi makan. Kalau ikan dengan 5 roti, memberi makan 5.000 orang. Apalagi saya orang apa masa tidak bisa beri dengan 1.200. Wajib pilih saja. Tanggal 5 waktu pendaftaran, dengan tiba-tiba saja itu mujizat itu datang. Oto hosmayes ketika dia lalat penuh musi. Tembok yang aturan politik aku tembok yang tung nak saya sempat menangis. Dalam hati saya, Tuhan mengizinkan orang miskin itu pasti untuk menjadi pemimpin. Tidak mungkin tidak. Kaya bukan sebuah ukuran untuk menjadi seorang pemimpin. Siapa saja yang terpenting dia mampu untuk membangun desanya sendiri. Begitu. Itu riwayat tentang saya. Dari pengalaman-pengalaman yang saya alami selama 12 tahun, bangkitlah sebuah ide atau gagasan saya tentang moto. Apa moto saya waktu itu? Pembangunan desa yang baik diawali dengan perencanaan yang baik. Tepuk tangan dulu itu. Sebentar baru saya jelas beritain. Pembangunan desa yang baik diawali dengan perencanaan yang baik. Dan masa kaya omong-omong mati detoi basabit wah bangku tanglingis dong remang hoko. Tentu punya persiapan, itu namanya perencanaan. Basabit omong ngace beber bakope untuk pakai haju bas beci omong ngace siwal. Aku toek sangen bodar sembarang calon orang melalui tahapan-tahapan saya. Harus belajar lebih dulu. Allah saja menciptakan manusia pada hari ke-7. Dia baru bisa menciptakan manusia adanya. Jangan sampai itu sampai hari ini sampai hari Rabu tanggal 7 hari itu saya kena pasti. Di situ Tuhan akan menciptakan pemimpin baru di desa ini. Itulah tanda-tandanya. Hati-hati dengan nomor 1. Nomor 1 itu banyak tanda-tandanya. Loh, kolega sanggup kurta apa lagi? Nomor 1 itu. Sebelum saya pergi pendaftaran kemarin, saya ceritakan dengan keluarga saya, lebih khusus adik saya. Waktu pergi pilih nomor urut, kakak bagaimana? Nomor apa yang bayang dalam pikiran dikte hasil doa dikte selama ini? Saya bilang kalau saya tidak kena nomor 1 adik, hitung sudah perjuangan ini. Saya tidak pasti. Sampai di panitia tanggal 4 saya cau terakhir lagi atau perlu tahun kali lah tanggal buka begini nomor 1 mau teriak salah belum pilih. Iya, itu tanda-tandanya. Nomor 1 itu banyak tanda-tanda. Jadi nama sekali itu tadi tentang moto bangkit sebuah visi dari saya. Visi terlebih dahulu saya jelaskan, tidak sebarang buat yang namanya visi misi. Leon. Visi presiden, visi beda, visi bupati beda, visi kepala desa beda, visi organisasi beda. Enti. Yulin. Visi surat kepala desa berbeda jauh. Saya bangkit sebuah misi, visi kemarin dengan misi saya itu sudah saya lihat dan tidak menyimpang dari peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara ini tentang desa. Yulin. Apa visi saya? Mewujudkan desa Ngampamas yang adil, sejahtera, martabat dan berbudaya, serta memajukan desa di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan masyarakat. Itu visi misi. Kenapa saya jelaskan seperti itu? Dana desa hanya bisa digunakan ke dalam 4 bidang itu saja secara aturan. Hanya 4 bidang saja itu bisa digunakan dana desa. Tanya semua kaur-kaur, tanya semua BPD yang sementara ini masih aktif. Jangan pernah coba-coba kita alihkan dana desa di luar bidang-bidang yang saya sudah sebutkan tadi itu.
Tuh ingat, cema pemet bidang itu kolega, 4 bidang itu. Tombo dah kelusoho ilmu lah tambah ukole, kudu bahaya menggerolong kalau teman nakaku. Sehingga bahaya mu tentara desa. Bongkar lah kelusoho ka. Kudu bongkar bisa mensuala kemeu tengah ceng lah tu. Ai sale kantor aku sen baru sale kantor tona sumanang gola kemeu. Seperti itu. Hati-hati. Nomor 1, kerinduan para juara nomor 1, Pak. Tepuk tangan sekali. Kerinduan para juara. Bagaimana program-program selanjutnya? Tidak perlu saya bahaskan apa itu visi, tapi program saya yang paling penting. Program pertama sekali di bidang anggaran pemerintahan. Satu bidang dulu. Gaji KUR, wajib hukum itu, karena undang-undang sudah mengatakan begitu, peraturan bupati sudah jelaskan itu. Di anggaran pemerintahan yang pertama sekali itu gaji KUR dan kepala desa serta aparat-aparat lain itu wajib, tidak boleh tidak. Umat tuh itu tengah cair dari desa itu. Yang kedua, operasional kantor desa supaya aparaturnya bisa bekerja dengan aman, melayani masyarakat dengan sukses begitu. Dan masih banyak yang lain-lain bisa juga digunakan untuk pembangunan, tapi melihat dengan kondisi dana itu ada sub bidangnya. Lalu itu satu bidang pemerintahan, ada 2 dana masuk, ADD dan DD. ADD itu alokasi dana desa di sumber dari anggaran daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk apa mas? Sedangkan DD-nya itu sumber dari APBN, anggaran pemerintahan belanja negara. Nek kamu terbon kalian itu, nek kamu main dana lama pusat, kamu itu dana bidang gaji KUR, salah itu. Dari umur tahun paling 1,5 cairan desa, itu salah. Bidang pengaruh pemerintahan bisa digunakan menggunakan dana ADD, anggaran alokasi dana desa dari kabupaten, belanja belpoin, belanja komputer, belanja printer, pokoknya alat-alat yang bisa melayani masyarakat. Itu untuk bidang pengaruh pemerintahan. Kemudian bidang pembangunan desa. Bidang pembangunan desa tidak boleh menggunakan dana ADD, dana daerah. Dia hanya bisa menggunakan dana yang bersumber dari APBN yang disebut DD, dana desa. Suha sumber dana di Tihong. ADD, DD bergabung jadi satu, melebih gitu. Tuh gue dana lama pusat tahun tuh, dana dari daerah kita sendiri. Pembangunan desa, di bidang pembangunan desa itu khusus menggunakan anggaran DD. Rese ke PPD KUR pasti main sih, ya DD. Pembangunan infrastruktur tuh, lapangan huni sini, jalan Rabat Hules Laut Bapura, penggusuran jalan tani dari Pau itu ke Pau menuju Ligo Pau, Osales anggaran 23 itu yang baru, itu sumber dananya ADD. Tapi soalnya kita harus memastikan ada batas-batasnya itu. Itu untuk arah pembangunan infrastrukturnya. Irigasi yang dibangun nih, irigasi dari Galang ini, sudah banyak sekali yang bersumber dari dana DD yang dibangun oleh pemerintah sebelumnya, termasuk saya juga libat di dalamnya. Kemudian honor-honor di Pautso, kadang kita bingung ke bidang pembangunan naanga honor PAUD. Kalau itu sudah undang menyatakan kita tidak boleh ganggu gugat lagi. Biar gua dari tengah, saya tidak cocok ini dalam analisa saya, harus di pemberdayaan. Tidak bisa, undang-undang sudah menyatakan. Mereka sudah lebih jauh analisa dari kita. Penanganan stunting, orang pendek, penanganan stunting itu wajib hukumnya. Kalau aturan tahun itu macam 2013 ini, prioritas penggunaan desa penanganan mixing ekstrim dengan stunting,
harus masuk itu deh masakai. Biar gos salah liter lo kayu sale omatoy dengan C masuk dua prioritas penggunaan dana secara aturan pemerintah, maka nekerabo tereng umur dihantar pada satu yang ngacen cair dana desa. Sudah diatur semua dari sana. Pun kita ngatur enggak, itu tinggal jalan kasih. Misalnya stunting, ya, ibu hamil mulai dari 0 bulan sampai 9 bulan. Ibu menyusui dan lain sebagainya, itu penanganan stunting, pencegahan sebelum anak itu jangan sampai terjadi pendek betul. Bukan hanya pendek badannya, tapi pendek juga dia punya. Jadi itu banyak sekali yang dibiaya oleh dana di bidang pembangunan itu. Hanya kalau saya mau menceritakan semua, monggo suaminggu aku kain lobotin daho. Penggunaan dana desa yang terakhir, yang ketiga, bidang pemberdayaan manusia, masyarakat. Sebagai penggunaan dana itu, pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan. Nekamutarnaan, tidak ada bidang ekonomi di sana untuk dana desa. Subbidang itu namanya. Pemberdayaan masyarakat, kamu sudah rasakan di bidang pemberdayaan. Pelatihan menjahit sudah dilaksanakan betul tidak desa apa mas? Pelatihan pembuatan kue non beras itu sudah dilaksanakan di bidang pemberdayaan itu. Sampai hibah-hibah barangnya lagi kan? Itu di bidang pemberdayaan. Kalau saya menceritakan lebih detail lagi, waktu tidak kebawa saminggu kayak no. Lalu itu bisa digunakan oleh dana desa saja yang bersumber dari APBDN. Dari APBN. Toh yang ngaceng ke dana ADD yang dari daerah tidak. Seperti itu. Omong golengan nah ini kalau tidak ikut aturan negara, itu betul aku tidak umur harus seho cari desa tidak akan dan desa itu cari ke sini. Lalu yang terakhir penggunaan dana desa itu bidang pembinaan kemasyarakatan. Selain aku tahu ilmu meuhoboga kampanye kebegiru neng gitu saya banyak memberi pencerahan kepada masyarakat karena bingung selama hosoi penggunaan dana desa otak kute tombol aku jangkut inahku sekretaris desa mas bolon bisa ya cari bidang pembinaan ada banyak juga penggunaan dana di situ yang kami biayai selama ini yang sudah ini Linmas PKK untuk pemangku alat juga bisa, cuman karena kondisi dananya tidak memungkinkan untuk kita dengan pemas, karena sumbernya dari daerah, maka terpaksa itu lalu laku gaji kan sesuai peraturan bupati. Toya lain kepala desa, ngaceng ini kepala desa tapi turun untuk naik tidak bisa, sudah dibatasi oleh peraturan bupati. Biasa selama ini pokoknya gelami sangat tahu nggak ikut peraturan bupati itu dengan ngaceng belajabanan gaji kau ngaceng kali, sehingga untuk belanjaan lain tidak bisa. Jadi itu dia masukkan. Selama ini, dok misalnya suah SMS lah aku, SMS masuk. Dia biar saya harus kau jawab waktu kampanyemu nanti. Tapi saya peringatkan memang, yang menyinggung perasaan orang lain saya tidak mau jawab. Ya, saya jawab sesuai dengan yang tidak menyinggung perasaan lah yang bisa jawab. Mana saya punya apa memang di situ ada WA banyak dari masyarakat. Saya baca sekarang ini, saya dan jawab. SMS dan suara taso harus jawab sama akigah. Di WA ini sudah ada. Jadi begini pertanyaan. Hampir 85 pesan masuk yang semestinya harus saya jawab hari ini di sini. Tapi kelihatannya ini ada yang menyinggung perasaan sehingga saya jawab yang sepadang saja di sini. Iya. Mengatakan tidak akun oleh. Iya. Jadi begini, yang pertama di sini bantuan PKH BLT sembako kewenangan kepala desa kah?
Saya perlu jawab tidak nih? Kamu konfirmasi valiasi kepi? Sosi komprasan data. Jawab. Yang pertama sekali, kepala desa tidak punya hak untuk pecat anggota PKH. Itu adalah gambaran khusus. Tidak punya hak kepala desa siapapun di Indonesia ini yang pecat PKH. Itu belum pernah terjadi. Iya. PKH itu sumber lain. Toe baik pelaku sekretaris sampai satu main PKH. Bagaimana sampai ada pendatang PKH dan bagaimana sumber datanya? Saya tidak tahu. Oleh kami bagi PKH hukum kepala desa. Itu jalur lain, jangan omong tentang itu. Lalu yang berikut, apakah kepala desa punya wewenang untuk mengatur dana KIP? Apa KIP otak? Kartu Indonesia Pintar. Rei guru seta nekaryaku. Ya. Salah masuk SMS ini. Ya, saya tahu. Bacaan kok kalau deh. Oh, dana KIP begini. Saya tahu. Hanya airnya berkira udah tak nekaryaku. Jadi itu tentang KIP. Indonesia Pintar teh guru punya jurusan itu. Lalu, apakah dana desa bisa blokir? Penting sekali ini. Bapak Ibu para hadirin sekalian, bisa saja dana desa itu blokir. Kalau kepala desanya tidak kerja jenuh, tidak kerja patut, tidak jelas dia punya pekerjaan maksudnya. Dia tidak serius dalam melaksanakan tugasnya. Ingat, persyaratan pencairan dana desa yang pertama, kepala desa itu sendiri harus bisa menerbitkan sebuah peraturan bersama DPD, yaitu tentang RPJMDes. Itu persyaratan pertama untuk bisa cair dana desa itu masuk ke desa Ngapemas. Ingat, di dalam RPJMDes itu, disitulah visi misi berada. Itu sehingga kesimpulannya kalau kepala desa tidak punya visi misi, jangan pilih. Bagaimana dia bisa muncul RPJMDes? Bagaimana? Jangan pilih kepala desa yang tidak memiliki visi misi. Itu persyaratan pertama bagi kepala desa baru. Persyaratan yang kedua, dia bisa menerbitkan sebuah dokumen peraturan tentang rencana kerja pemerintah desa 1 tahun, RKPDS namanya. Di dalam itu rinci betul bola kurincian bom santamu di Teotombo. Itu persyaratan kedua pencairan dana desa. Kepala desa semampu itu. Persyaratan ketiga pencairan dana desa, kepala desa harus mampu menerbitkan dokumen bersama, yaitu peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa APBDes. Itu telu nih, tampung telu itu jilid nanggoge pemangga. Pakai 1 kol kepala desa kalau babata pertama. Sanang goma fotokopi rangkap 5, 1 kol sudah itu. Persyaratan yang keempat, kepala desa wajib hukumnya harus bisa menerbitkan sebuah dokumen tentang peraturan kepala desa itu sendiri, yaitu penjabaran anggaran pendapatan belanja desa. Itu tepan desa. 4 dokumen besar itu. Tuh yang nganceng itu dan masakan kerabu tombobon tanah desa masuk ke desa Ngapemas. Ingat, 4 dokumen itu ini orangnya biasa buat di desa Ngapemas berapa tahun lalu. Oh ya, tanpa pandai tidak pernah blokir dana desa masuk desa Ngapemas. Tidak pernah blokir. Iya. Jadi itu yang masukkan. Masih banyak juga persyaratan-persyaratan lain. Penombor persyaratan mana? Yang tahu itu hanya mantan sekretaris desa Ngapemas. Tidak mungkin calon lain tahu karena mereka belum pernah kerja. Itu dong teboh. Kata tipu-tipu meyukatku. Benar tuh. Iya. Harus akui bahwa sekretaris desa Ngapemas calon nomor 1 itu mantan tuh, ya bisa. Berbicara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015, saya tidak sekedar baca, tapi apa? Saya laksanakan. Berbicara peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, dia masih kaya. Baca negogol ketika kau nak lebih. Saya pernah laksanakan juga. Polilah kau laku kolega, tapi tebanan belum tentu kau kerja di mana.
Omong kata saya pernah jalan terjadi pernah ke taman cari dusun tak? Ya tidak pernah. Itu aturan khusus untuk desa Pak. Berbicara tentang Permendes nomor 8 tahun 2002 ini tentang prioritas penggunaan desa 2003. Saya sudah baca dan saya sudah laksanakan juga. Tuh ya sekedar tumpuk gua aku baca na Google tidak. Saya sudah laksanakan itu. Iya. Tuh ya sekedar baca kata polis kelak-kelak gak. Masih banyak aturan-aturan lain berkaitan dengan pembangunan desa, arah kebijakan desa. Tahu laku calon tanah dia sesuai ikut aku sekolah tombol saya akan dia tahu.